Saya percaya setiap perkumpulan kita merindukan jiwa kita siap untuk kedatangan Tuhan. Amin. Karena itu yang paling penting, dan itu adalah satu-satunya yang menjadi tujuan kita. Dan Nabi ulang-ulangi hal yang seperti itu, kita menjadi lebih dekat dan kita siap pada kedatangan Tuhan. Jadi ini session yang relax, kita bisa fellowship sehingga kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi kondisi keberadaan kita, karena kita tahu bahwa ini bukan lama lagi. Kalau dikatakan makin dekat, sebetulnya memang makin dekatnya. Nggak bisa kita pungkiri hal itu, karena sebagian saya sudah bagikan itu di muda-mudi. Kalau mulai dari Efesus 53 sampai ke tahun selanjutnya, kalau saya tidak salah sekitar 117 tahun. Kemudian kalau kita mulai Laodikia 1906 ke 2023 sudah hampir sama itu. Jadi Nabi kita berkata bahwa ini waktunya paling singkat. Kita tidak coba mau figure out itu, mau coba kapan itu, tanggal berapa dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Tapi paling tidak itu memberikan kepada kita sesuatu hal untuk kita lebih lagi berjaga-jaga, karena firman yang memberikan kita untuk kondisi kita masuk dalam berjaga-jaga. Dan Nabi kita sudah berkata, inilah waktunya kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga, dan inilah waktunya di mana kita saling membutuhkan satu di antara yang lain. Jadi kedatangan saudara kita juga karena kasih karunia Pastor Henok Kolbin Manalu, dan karena memang saya belum pernah melakukan pertunangan, jadi dia sudah pernah, ya, dan itu yang sudah dikerjakan. Dan bagi kita mengucap syukur akan hal itu, makanya sekarang juga ada kesempatan juga kita mau fellowship. Saya tidak tahu apakah sudah ada pertanyaan yang ditulis. Oke, kalau sudah ada pertanyaan yang ditulis, mungkin sebelum disampaikannya apa yang menjadi, mungkin ada juga yang mau ditaruh di hatinya kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah dia duluan, apakah tanya jawab dulu kita lakukan. Oke, tergantung pastor ini. Mananya? Langsung aja tanya jawab ya. Oke. Silakan, mari dibacakan aja di situ pertanyaannya, sehingga nanti terbuka ini ya. Siapa yang bisa menjawab, dijawab. Amin. Amin. Jadi jangan merasa ya saya kok apa gitu ya, enggak. Ini kita terbuka fellowship supaya, karena dengan seperti ini kita tahu kondisi sejauh apa kita juga bisa menikmatinya, sejauh apa kita juga paham, dan nanti setelah itu baru sejauh apa itu menjadi realita, menjadi sesuatu kenyataan. Karena kan ada waktu untuk segala sesuatunya. Anak kecil berjalan pun nggak langsungnya bisa jalan. Hal yang rohani juga begitu. Begitu kita dilahirkan kembali, nggak langsungnya bisa lari-lari itu. Jadi ada butuh waktu. Karena itulah maka kita belajar, sehingga lewat pesan di zaman ini tidak ada pertumbuhan di luar daripada kita makan gulungan kitab, kita datang beribadah, bersekutu pribadi dan bersama-sama, itu membuat kita bertumbuh. Jadi sebetulnya sederhananya, apalagi tadi sudah diingatkan kembali kita, karena itulah khotbah Nabi yang pertama yang direkam kemudian bukunya dicetak, itulah tadi tahun 47. Iman adalah substansi. Kemudian kalau saya tidak salah yang terakhir adalah komunion 1965. Dan berarti harus dengan iman berjalan terus sampai kepada perjamuan komunion. Jadi tidak bisa dasarnya yang lain. Jadi itu pun tidak kebetulan, karena Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Jadi oke, silakan saja langsung, mungkin pertanyaannya dibacakan dulu supaya bisa nanti dijawab bagi yang bisa menjawab. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor atas kesempatannya, di mana kita kesepakatan Pastor ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis dari antara jemaat, dan juga bukan cuma berpatokan kita dengan yang ditulis. Kalau memang ada digerakkan nanti habis yang ditulis, kita tetap ada pertanyaan juga dari jemaat, dan kami serahkan ke Bro Indra untuk menyampaikan satu pertanyaan yang selanjutnya. Oke, moderator, terima kasih. Untuk pertanyaan tadi dari ini ada 7 pertanyaan ya untuk Pastor, keduanya narasumber ya. Pertanyaan pertama di sini dibuat kalimatnya, apa yang dikerjakan di bumi adalah pralambang yang dikerjakan di surga.
apa yang kita kerjakan pelayanan di bumi ini, apa yang kita kerjakan pelayanan di bumi ini, apakah kita kerjakan juga di surga sebagai sebuah pelayanan? Saya ulangi pertanyaan Pastor. Apa yang kita kerjakan pelayanan di bumi ini, apakah itu juga yang kita kerjakan pelayanan di surga nanti? Itu yang menjadi pertanyaan pertama Pastor. Saya persilakan sebagai untuk narasumber. Baik, Tuhan berkati. Ya, di puji Tuhan mungkin Pastor Mahanaim nanti bisa menjelaskannya lebih detail, saudaraku, dan saya tidak paham betul tentang batasan ini. Tapi yang jelas bahwa Pak Brennan pernah menerangkan bahwa Pastor Mahanaim akan pastor lagi nanti di apakah sampai di kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi itu yang pernah saya dengar, ya. Tapi itu cuma sebatas itu. Jadi masalah diaken, trustee dan yang lain saya nggak tahu, ya. Itu aja yang bisa saya jawab, Pastor. Oke, baik. Sambil yang lain, kalau ada yang bersedia, karena ada kesempatan juga untuk saudara bisa mencari, karena kita sama-sama belajar ini. Selama hidup kita belajar terus, amin. Nanti baru tamat. Iya. Jadi ada sesuatu hal yang menarik selalu kalau sudah berbicara soal belajar. Puji Tuhan, kita disuruh juga kita belajarlah kepada aku. Kan itu kata Tuhan, ya kan? Karena kita punya guru, kita punya orang tua, kita punya saudaraku yang kasih yang lebih dahulu. Tapi Yesus berkata, belajarlah kepada aku sehingga kita tahu saudaraku yang kasih sumber yang pasti. Baik, apapun yang kita lakukan, karena itu pertanyaan, pekerjaan di bumi berarti karena dari surga. Apakah nanti ada pelayanan itu di surga? Kan itu pertanyaannya, ya. Yang pertama dulu, Tuhan menjadikan Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya langit dan bumi. Jadi Tuhan pada mulanya bumi dan langit. Jadi jangan dibalik-balik, ya. Langit dan bumi berarti dari atas dulu baru ke bawah. Jadi tidak bisa dari bawah dulu baru ke atas, karena nggak ada yang di bawah kalau nggak ada yang di atas. Amin. Dari situ sumbernya. Karena itu makanya semua bangunan mengarah ke atas, kan? Tanaman juga mengarah ke atas, karena dari sana itu matahari terbit, dari atas dia dagangnya terbit. Nah, persoalannya kita bisa melihat bahwa dalam persekutuan kita kepada Tuhan, ada di perjanjian lama, gambaran daripada kemah suci itu didapat oleh orang Israel lewat nabi yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi kemah suci itu tidak buatan ide manusia, tidak buatan yang ada di bumi, tapi itu adalah gambaran yang dilihat, ditunjukkan Tuhan kepada dia. Itulah kemah suci, sehingga kita bisa melihat bahwa ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Sehingga dibuat itu menjadi real, menjadi sesuatu yang nyata. Makanya tidak bisa orang meng-approach, tidak bisa orang menghampiri Tuhan sembarangan. Itu dulu yang bisa kita lihat. Karena apa? Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Makanya sering saya katakan, kalau Tuhan tidak menurunkan levelnya, maka tidak ada yang sanggup berhubungan dengan Tuhan. Karena itu diturunkannya levelnya, firman menjadi daging, baik di nabi-nabi, akhirnya dia datang sendiri, sehingga akhirnya orang juga bisa menghampiri lewat level yang dipersiapkan Tuhan sesuai firman, supaya orang bisa bersekutu kepada Tuhan, supaya bisa berbicara dari hati ke hati. Makanya kita bisa melihat bahwa tidak semua orang pada perjanjian lama bisa langsung berbicara kepada Tuhan, kecuali imam yang sekali setahun masuk ke ruang maha kudus. Baru dia mendapatkan pesan, dan itulah yang disampaikan kepada umat. Tapi puji Tuhan, setelah Yesus disalibkan, dikuburkan, kemudian dia akhirnya bangkit, kemudian dia naik, kemudian akhirnya pada waktu disalibkan, bait Allah itu tirainya terbuka. Dengan kata lain, dari atas sampai ke bawah itu sobek. Berarti orang bisa langsung masuk sekarang menghadap ke kursi pendamaian lewat korban yang sudah dikerjakannya. Jadi saudara bisa lihat itu datangnya dari atas mengerjakan itu.
Jadi pekerjaan seperti itu bukan berarti jadi ada lagi di surga. Oke, saya kira tidak bisa ditangkap maksud saya. Amin. Amin. Oke, karena itu adalah manusia ditaruhnya ke bumi, kemudian manusia jatuh, kemudian setelah jatuh hilang persekutuan, yang datang dari atas untuk menyelesaikannya, yang seperti itu nanti di sana nggak dikerjakan lagi. Amin. Amin. Jadi jangan nanti kita berpikir pula, loh itu dikerjakan lagi, enggak lagi. Karena itu sudah dikerjakan, orang bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Amin. Karena kalau kita bisa lihat, saudara yang kasih di Wahyu, oke, saya kira garis besarnya saja, dan ini menjadi sesuatu hal yang menarik ini untuk kita bisa pulang ke rumah, kita bisa belajar lagi, kita bisa membaca lagi. Tapi kita sudah tahu bahwa pelayanan di bumi ini adalah membawa pulang jiwa yang berasal dari Dia. Makanya ada istilahnya penebusan. Yang ditebus adalah milik kepunyaan Dia. Amin. Amin. Jadi yang ditebus milik kepunyaan Dia. Jadi di sana nanti nggak ada lagi penebusan, karena sudah pulang ke tempatnya yang asli. Amin. Jadi nggak ada lagi di sana pulang kembali, nggak ada lagi yang baru, nggak lagi, karena kita sudah tahu bahwa kalau kapsulnya roket astronot itu sudah penuh, karena jumlah bilangan, amin. Kalau sudah penuh itu maka berangkatnya roketnya itu, hitungan mundur ya kan. Jadi kalau sudah penuh itu, di atas ya sudah penuh, nggak lagi nanti mencari jiwa yang seperti itu. Jadi supaya juga jelas kita tahapan-tahapan, bisa kita katakan sederhana, nggak ada lagi penginjilan di surga. Amin. Nggak ada lagi penginjilan di surga. Karena apa? Nggak ada jiwa yang hilang. Kan nggak ada jiwa yang hilang lagi kalau di surga. Jadi nggak ada lagi penginjilan di sana. Tapi kita bisa melihat bahwa kalau ada pralambang, bahwa saya kira bukan pralambang tapi ditunjukkan kepada Yohanes, dan kemudian Nabi kita melihat hal itu, serafim itu menyembah 24 jam, ya kan? Kudus, 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 kudus. Ya saya kira kalau itu tetap karena dia adalah objek yang disembah, amin. Objek yang disembah. Tapi mempelai wanitanya, kita sudah bisa tahu, saudara yang kasih, dengan gambaran yang dibuka sama kita sebagian, kita sudah tahu bahwa kita duduk bersama-sama di tahta itu, bahwa ada kerajaan 1000 tahun, kemudian setelah selesai kerajaan 1000 tahun, ada langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi pelayanan di bumi ini tidak bisa ada karena Alkitab yang pertama adalah perbintangan. Itulah Alkitab yang pertama, zodiak mulai dari Virginnya ya, kemudian berakhir dengan Leo kan, sebelum Leo ada Cancer kan. Jadi kita bisa melihat bahwa Nabi kita mengajarkan kita, itulah Alkitab yang pertama. Kemudian baru dikatakan piramid kan, itu kan, baru saudara bisa lihat ini Alkitab kita ini. Jadi tidak bisa ada di muka bumi ini sebetulnya kalau nggak ada dari atas dulu. Karena itu makanya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi saya ulangi lagi apa yang diingatkan oleh Emmanuel Kali pada waktu bertemu di rumah. Ada maksudnya Tuhan untuk kita datang ke muka bumi ini. Berarti sebelum kita datang ke muka bumi ini, sudah ada maksudnya Tuhan untuk setiap orang. Amin. Hari ini pun sudah tahu Tuhan ada maksudnya. Karena sebelum dasar dunia. Nah persoalannya, karena kita harus menyesuaikan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berarti harus dari gambarannya yang dari atas itu dulu, supaya kita selaras dengan apa yang menjadi maunya Dia. Kebanyakan kita kan mau mencapai pencapaian kita dengan kondisi lingkungan, kondisi situasi, pengaruh orang lain, sementara kita lupa bahwa sebetulnya kita datang ke dunia ini bukan menurut maunya siapapun kecuali menurut maunya Tuhan. Amin. Itu yang sudah kita baca kemarin di Yohanes 1 ayat yang ke-13, 12 dikatakan bahwa sebanyak yang percaya kepada Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan karena keinginan daging dan keinginan seorang laki-laki, tapi adalah karena kehendak Allah. Amin. Berarti kalau gitu, anak-anaknya Tuhan itu adalah kehendak Allah. Amin. Jadi bukan kehendak manusia. Kita ini lahir secara manusia. Jadi untuk detailnya, makanya tadi apa yang dikatakan oleh Pastor Paul Bin,
Oke, kalau pastor di sana, ya tadinya pastor itu seperti Alkitab ya, si Samuel ya, si Samuel. Sehingga mati pun dia, bangkit dia, kemudian dipanggil sama yang gedor itu, ya dia masih bernubuat, besok kau akan bersama-sama dengan saya gitu ya. Tapi sampai seberapa batasannya itu, saya pun belum pernah dapat saya. Jadi saya nggak berani juga karena saya belum pernah dapat sampai berapa lama itu gitu ya. Tapi yang jelas pada waktu dia sudah pergi pun masih itu posisi dia. Karena apa yang diajarkan kepada kita, kalau di sini kita pemberani mati di bumi ini, nanti di sana pun pemberani juga, kan itu katanya kan. Jadi honanya odingnya itu. Jadi untuk pertama belajar kita sekarang dari pertanyaan ini, apa yang ada di atas itu diturunkan dulu ke bawah, termasuk bintang yang menunjukkan mana bintang yang sebenarnya. Kan dari atasnya kan, orang Majus melihat bintang itu, diikuti dia, menunjukkan kepada terang yang sebenarnya, itu adalah Yesus. Berarti untuk mengetahui siapa terang yang sebenarnya kan dari atasnya petunjuknya, nggak bisa dari bawah. Karena bintang itu diikuti sehingga sampai mereka. Sementara itulah terang yang sebenarnya. Jadi untuk kita mencapai hal yang sebenarnya, maksudnya Tuhan di bumi ini, Tuhan utus sama kita nabi. Makanya ada istilahnya bintang yang ketujuh. Amin. Berarti secara sederhana sekarang mari kita masuk lewat bintang yang ketujuh itulah sekarang kita diarahkan kepada terang yang sebenarnya di zaman ini, supaya kita bisa menjadi hidup yang sebenarnya menurut maksudnya Tuhan. Karena di 1 Yohanes 5 ayat 20, oke saya minta tolong dibacakan dulu saudaraku apa? Saudaraku Sofian. 1 Yohanes 5. Colokannya ini kawan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 kalau saya nggak salah kawan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 berbunyi, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Stop dulu. Anak Allah, dia yang datang memberikan pengertian kepada kita. Orang Majus juga dilihatnya bintang itu, mereka mengerti bahwa bintang itu berbeda. Amin. Kemudian akhirnya mereka datang kepada terang yang sebenarnya. Sehingga dari situlah, maka ini pun anak Allah datang kepada kita, sudah datang memberikan pengertian kepada kita supaya apa katanya? Supaya kita mengenal yang benar. Nah, supaya kita mengenal yang benar, saudara lihat, harus dari atas, amin? Amin. Tidak bisa dari bawah. Supaya kita bisa mengenal yang benar, berarti di zaman ini lewat malaikat yang ketujuh, karena itu adalah bintangnya, dan kita diperkenalkan kepada Ishak kita, dan kemudian akhirnya kita bukan saja mengenal yang benar, terus dan kita ada di dalam yang benar. Nah, ini dia, banyak orang mengenal yang benar. Seperti tadi bicarakan iman, tapi sebetulnya belum prinsip yang sebenarnya gitu ya. Ini pun banyak orang bisa mengenal yang benar, tapi kita ini dibuatnya di dalamnya, amin. Amin. Kita mengenal yang benar dan kita tinggal di dalam yang benar. Berarti saya bukan saya lagi, saya dilingkupi yang benar karena saya menjadi kebenaran, amin. Karena kalau kelahiran saya secara daging, kita sudah belajar kemarin, di dalam rahim ibu kita sudah berdosa, dibentuk dalam kesalahan, datang ke dunia yang penuh tipu dan dusta. Gak ada yang baik sama kita. Itu jelas. Tapi puji Tuhan, dilahirkan kembali lewat firman di zaman ini. Lahirlah kita dari seorang laki-laki, firman zaman ini. Maka akhirnya bertumbuhlah kita. Itulah membuat kita makin paham apa itu yang benar, dan tinggal di dalam yang benar. Akhirnya terus di dalam anaknya Yesus Kristus, dialah Allah yang benar dan yang hidup, dan hidup yang kekal. Oke, berarti saudara bisa lihat, pulang kembali ke hubungan pribadi karena kita mempelai wanita, amin. Jadi sejauh apa kita mengenal yang benar, sejauh apa kita tinggal di dalam yang benar, sejauh apa manifestasi yang benar itu, nanti itulah yang memberikan pengertian yang real kepada kita. Sehingga bagaimana kita nanti akan ada di sana bertemu muka dengan muka. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita akan keberadaan tadi.